Ya, kembali lagi dalam channel saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan kembali berbagi tentang trik ya. Salah satu trik yang ada dalam ilmu perpetaan atau ilmu JS, yaitu yang mungkin sering kita gunakan juga, yaitu bagaimana kita mengquery sebuah lokasi dengan menggunakan fungsi fungsi n atau OR. Ya, tadinya saya mau nyebut OR jadi R, sorry. Jadi fungsi n atau OR gitu. Jadi teman-teman yang mungkin sering bergelut di pekerjaan-pekerjaan yang erat kaitannya dengan perpetaan atau JS sudah familiar dengan kedua fungsi ini. Jadi kita akan contohkan ya, buka aplikasi ArcGIS seperti biasa. Nah, di sini saya sudah menyediakan data atau menyiapkan data seperti biasa, data PIAPS ya. Ini peta indikatif areal perhutanan sosial yang saya gunakan, yaitu revisi yang kelima. Nah, jadi kita akan misalnya nih, kita akan mengquery data desa atau dua buah data desa yang akan menjadi objek pemetaan atau objek survei kita. Jadi kita klik kanan di sini, kemudian kita properties. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada general source selection display simbologi field. Kemudian di sini ada definition query. Kita klik query builder. Kita masuk di definition query. Kemudian kita klik query builder. Nah, di sini ada keterangan field ya, field yang ada di atribut tabel ini. Jadi misalnya kita akan memilah ya, atau kita akan mencari dua lokasi desa. Jadi kita klik saja field desa, double klik ya, double klik. Kemudian jangan lupa sebelum kita masuk di fungsi-fungsi ini, jadi di sini yang saya maksudkan tadi itu ada fungsi OR dan AND yang sering kita gunakan. Nah, sebelum kita masuk di fungsi ini, kita klik dulu sama dengan ya, kemudian kita get unique values untuk memilih nama desa ya, seperti ini. Nah, misalnya desa yang akan kita jadikan objek adalah desa Bausami. Oke. Nah, tadi kan kita akan mencari dua desa, jadi fungsi yang kita gunakan adalah fungsi OR, seperti itu ya, fungsi OR. Oke, kita klik lagi field desa, kemudian kita klik sama dengan, dan desa yang kedua misalnya kita ambil desa Buba. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah, kita tinggal oke, kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat ya, kita klik kanan kemudian zoom to layar. Nah, dua desa ini ya, dua desa ini akan menjadi objek survei atau objek pemetaan kita, seperti itu. Nah, artinya apa? Bisa kita simpulkan bahwa ketika kita menggunakan fungsi OR seperti ini, ketika kita menggunakan fungsi OR, berarti kita akan memilah dua field yang sama ya, yaitu field desa. Seperti ini. Ini adalah field desa. Jadi Bausami dan Buah itu dia terdapat dalam field desa dalam atribut tabel kita. Oke. Itu simpelnya ya. Jadi kita akan memisahkan dua field yang sama seperti itu. Nah, kemudian fungsi yang selanjutnya adalah kita hapus saja, kita kembalikan ke tampilan awal. Nah, seperti ini. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi n, yang sering kita gunakan ya, fungsi n. Nah, fungsi n itu merupakan kebalikan dari fungsi OR tadi. Kalau OR itu seperti yang tadi sudah saya bilang, itu akan memisahkan kedua data dengan field yang sama. Nah, kebalikannya fungsi n itu kita akan memisahkan beberapa data tentunya dengan field yang berbeda. Jadi saya kasih contoh seperti ini ya. Kita open atribut. Nah, jadi di sini misalnya kita memiliki field desa, kemudian di sini ada field kriteria tambahan. Nah, kriteria tambahan ini kita bisa lihat ya, ada banyak ya, ada blok pemberdayaan, kemudian ada proses PS, ada rekompensatora dan sebagainya. Nah, desa-desa ini desa, kita lihat di field desa ya, desa-desa ini tidak semua desa misalnya dia masuk dalam kriteria blok pemberdayaan misalnya, atau tidak semua desa yang masuk dalam kriteria desa rekomendasi hasil Tora, atau tidak semua desa di sini yang masuk dalam kriteria desa yang sudah dalam proses PS, seperti itu. Nah, jadi kita akan pisahkan ya. Jika kita misalnya akan memisahkan satu desa
ya. Kita akan memisahkan satu desa dengan memilih ya, dengan memilih kriteria tambahan yang ada di sini, maka kita akan menggunakan fungsi N. Jadi saya kasih contoh seperti ini, kita klik kanan, kemudian masuk lagi di properties, kemudian seperti biasa definition query builder. Nah, misalnya kita klik field desa, kemudian masuk di sama dengan lagi ya. Oke, kita get unique values, kemudian misalnya kita masuk di desa Botumoito misalnya ya, seperti itu ya, desa Botumoito. Nah, kemudian kita klik fungsi N, kita masuk di kriteria tambahan tadi, di field kriteria tambahan. Ini grid tambah ini adalah kriteria tambahan ya. Ya, seperti ini. Kemudian kita sama dengan kita get unique values. Nah, di sini ada blok pemberdayaan, proses PS, rekom PS Tora, ada usulan PS. Nah, jadi kita ambil yang misalnya blok pemberdayaan. Ya, seperti itu. Jadi yang akan ditampilkan nanti hanyalah lokasi desa Botumoito yang memiliki kriteria blok pemberdayaan. Nah, sudah ada gambaran kan tentang fungsi N. Jadi kita oke saja. Nah, seperti itu. Kemudian kita oke di sini. Nah, ini dia. Kita klik kanan kemudian zoom to layar. Nah, seperti ini. Jadi ini lokasi desa Botumoito yang masuk dalam kriteria blok pemberdayaan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di situ kita gunakan fungsi N. Jadi sudah kelihatan perbedaannya ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap dan bisa diikuti. Sekali lagi terima kasih, selamat berlatih dan salam sehat untuk kita semua.